A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 95 sampai 101. La yastawil qa'iduna, tidak sama orang yang duduk rebahan, yang malas, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, ghairu ulid dorori, selain orang yang mempunyai halangan, uzur, misalnya sakit, tua dan sebagainya. Wal mujahiduna, dan orang-orang yang berjihad fisabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta, sedekah, infak, wakaf, amal jariyah, wa anfusim, dan diri mereka sendiri, ya, artinya tubuhnya, fisiknya. Fadlallahul mujahidina, Allah memberikan kelebihan, keutamaan, anugerah al mujahidin, orang-orang yang berjihad, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusim, dan diri mereka, alal qaidina, atas orang-orang yang rebahan, orang yang duduk, orang yang malas-malesan, darajah, dengan beberapa derajat. Jadi masuk surga itu tingkatannya beda, derajat dan tidak. Wa kullu wadal husna, dan setiap masing-masing derajat itu Allah menjadikan husna, kebaikan. Beda tuh. Orang yang di rumah sholatnya, orang yang di musola, di masjid, beda derajatnya di surga. Dia masuk surga memang karena dia sholat, tapi surganya beda, ya, gitu. Orang miskin sama kaya beda nggak? Ya beda. Orang kaya punya duit, orang miskin belangsak. Wa qadallahu mujahidina, dan Allah memberikan kelebihan pada orang-orang yang berjihad, alal qaidina, atas orang-orang yang rebahan, duduk, malas-malesan, ajron azima, pahala yang besar. Mari kita lihat tafsirnya, itu baru terjemahan satu kata. Ada dua orang yang rajin dengan orang yang malas, orang yang berjihad dengan orang yang rebahan. Ada dua perbedaan, pasti beda kan? Nggak mungkin sama dong. Allah itu maha adil, ya kan ya? Allah maha adil. Ada laki-laki soleh, ada laki-laki solehah. Laki-laki soleh sholatnya di masjid, di musola. Laki-laki solehah sholatnya di rumah dengan mukenanya. Bener ya? Maaf bercanda nih. Tapi emang itu kenyataannya. Jadi ini beda nih. Ini Allah yang jelasin, bukan saya, Pak. Hanya saya mengungkapkan dengan bahasa mungkin agak kasar. Ya mohon maaf kalau agak kasar. Sebab saya itu orang makhluk kasar. Kalau makhluk halus, ya orang pada kabur gitu. Di sini tentang jihad. Kalau di zaman Nabi jihad itu perang. Tapi penjelasannya jihad itu macam-macam, Pak. Jihad itu ada perang, itu di medan perang. Artinya kalau di Palestina itu dengan senjata, ya. Di medan dakwah, jihad dengan dakwah. Di medan kita nih, jihad dengan kemampuan kita. Itu jihad. Itu dengan melawan nafsu, ya, melawan nafsu. Dan itu jihadun nafsi. Bahkan bisa jadi lebih utama dengan jihad perang, jihad melawan nafsu. Nafsu males ibadah, nafsu inginnya rebahan di rumah, nafsu inginnya ya senang dengan dunia lah, ya, kerjaan sehari-hari begitu, ya, sibuk dengan dunia, hubud dunia. Itu nafsunya kan begitu kan? Kan nafsunya, Pak, kalau dingin-dingin ini ngapain, Pak? Ambil selimut, ya. Apakah selimutnya yang hidup, apa selimutnya yang mati? Kalau selimut yang hidup, alhamdulillah. Siapa? Istri kita. Apalagi habis subuh hari Jumat lagi, masya Allah. Ya. Maaf. Yang masih bujangan atau yang duda gitu, maaf. Maksudnya supaya cepat-cepat Pak Mamit gitu ya. Kita akan siap menikahkan dengan seorang janda. Ya, saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin. Surat Al-Ikhlas tunai langsung sah. Ya, boleh nggak? Boleh. Sebab ada di zaman Nabi, Pak.
bujangan gak punya duit, pengen kawin, udah ngebet. Rasul nanya, ente mau nikah punya apa? Gak punya apa-apa ya Nabi. Gak punya cincin, gak punya. Sendal gak punya. Udah gini dah, ente hafal nggak surah Al-Ikhlas? Kulhu, hafal. Itulah jadi mas kawin. Jadi sampai Rasulullah itu memudahkan seorang bujangan tadi nggak punya apa-apa untuk nikah. Jadi nikah itu jangan dipersulit. Kalau udah nggak kuat nikah, ya, karena nikah itu perintah Allah, karena nikah itu sunnah Rasulullah, karena nikah itu pintu rezeki, karena nikah itu pembeda antara manusia dan hewan. Gitu. Orang yang udah nikah lagi pengen nikah lagi, ya, gitu ya. Jadi kalau laki-laki nggak pengen nikah, bahaya. Bahayanya pakai iya gitu, pakai sidah, bahaya. Iya, insya Allah. Ini ya. Nah, saya ayat ini kita lihat dulu tafsir Ibnu Katsirnya supaya nanti masuk ke ayat 95, yaitu Rasulullah SAW ketika menjelaskan ini, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, namanya Ibnu Umi Maktum. Ya, nah saat itu beliau sedang mengimlakannya dengan serta merta. Ibnu Umi Maktum ini berkata, ya Rasulullah, demi Allah, seandainya aku mampu berjihad di jalan Allah, pasti aku berjihad. Ibnu Umi Maktum ini Pak, seorang yang buta, tunanetra. Dia minta dispensasi istilahnya. Ya Rasulullah, saya ini pengen banget jihad, tapi saya ini buta. Ya gimana mau jihad? Saya buta. Namanya buta kan orang gak bisa melihat. Dia minta keringanan. Setelah turun ayat ini, lalu turunlah kepada Rasulullah wahyu yang lain. Saat itu paha beliau hingga berada di atas pahaku terasa amat berat bagiku, aku merasa khawatir bila pahaku menjadi patah karena beratnya wahyu yang sedang turun kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah selesai diberi wahyu, maka beliau pun membacakan ayat yang yaitu tidak mempunyai uzur. Tuh, mari kita lihat. La yastawil qa'iduna minal mu'awwiril ulid dorori. Ada ulid dororinya. Tidak sama orang yang males-malesan, rebahan, orang yang tidak mau berjihad melawan hawa nafsu, ya, dari orang mukmin yang tidak punya halangan. Arti halangan ini darurat. Tadi Umi Maktum buta, kemudian ada orang tua, orang yang sakit. Tapi saya salut sama almarhum Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham, Allah maghfir lahu. Beliau itu sakit, kursi roda, karena sudah stadium 4 kankernya, ya. Lalu dokter, maaf Ustadz, sholatnya di kamar saja, di ruangan ICU saja. Apa jawaban beliau? Lebih baik dok saya mati saat ini kalau dokter melarang saya ke masjid. Bayangkan, badannya sudah rapuh karena penyakit kankernya sudah stadium 4, udah gak bisa dibayangkan dah. Udah pakai kursi roda, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi tetap berjamaah ke masjid Pak. Bayangkan tuh, ya Allah, itu yang membuat saya pun jadi semangat terus ke masjid. Jadi jawabannya, saya itu nggak mau ke masjid kalau saya mati. Tidak aja. 5 waktu selalu berjamaah ke masjid Pak. Padahal sakit, badannya sudah rapuh karena kalau orang sakit kemo, orang di kemo itu dibom Pak, ya, di Malaysia, rumah sakit sana. Tapi beliau tetap ke masjid. Masya Allah, luar biasa. Makanya meninggalnya bagus. Nah, ini kita masih sehat, umur masih kuat. Ke musola paling berapa meter? Ya berapa meter? Kalau jalan kaki, lari, naik sepeda berapa kilometer? Mampu nggak tuh? Mampu. Tapi kok kenapa ke musola nggak mampu? Jadi orang kuat itu kata Rasulullah bukan orang yang bisa naik sepeda puluhan kilometer,
bukan orang yang jalan puluhan kilometer, orang lari sampai puluhan kilometer, orang berenang puluhan kilometer. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu melawan nafsunya, dia berjamaah ke masjid. Ini baru jihad kecil ya, bukan jihad perang, apalagi jihad perang. Sekarang kan rebahan, kaum rebahan. Jangankan yang udah tua, yang masih muda saja, karena ada wifi, karena handphone. Orang kan sekarang pengennya ya ceramah pengajian kan ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Facebook, ada nih sekarang nih saya masuk ke YouTube kan, untuk apa ke masjid? Nah akhirnya begitu. Ini pengalaman ketika kemarin kita itu ada namanya alumni SMP. Saya itu SMP Pak, Tadus bin Nikmah. Saya sekolah selalu negeri, hanya MI yang enggak negeri, itu MI Yapina. SD negeri Bojongcari, SMP negeri Parung, Madrasah Aliyah Negeri Jakarta, Manfaat Jakarta. Kemudian S1-nya IAIN negeri juga, S2-nya UIN negeri juga. Tapi alhamdulillah terus enggak jadi pegawai negeri, enggak jadi pegawai. Kenapa? Karena dilarang oleh guru saya dua-duanya, almarhum Kiai Haji Husin bin Ihsan Allahumma filahu, dan almarhum Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham. Saya itu orangnya taat kepada guru. Jangan dah. Ternyata benar nggak jadi pegawai negeri, daftar nggak jadi Pak. Udah sampai Kementerian Agama, Departemen Agama di lapangan Banteng, tinggal tes lisan nggak jadi juga. Emang doanya kiai kata nggak boleh jadi. Alhamdulillah akhirnya jadi pegawai Allah, alhamdulillah. Jadi Ustadz gajinya berapa? Nggak punya gaji sih mah. Kalau tanya struk gajinya berapa ya nggak punya. Ya paling-paling nanya ke kampus tuh. Kampus pun gajinya ketahuan, ya kan? Ya alhamdulillah. Nah artinya begini Pak. Jadi kita itu ya jangan karena nafsu dunia akhirnya kita malas. Mumpung kita hidup, pilih mana? Ke musola, ke masjidnya. Ketika ada nanti Bang Komar atau Ustaz Sahrul mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah tetangga kita Fulan bin Fulan, yang akhirnya dia pun akhirnya ke masjid. Dan alhamdulillah dia ke masjidnya pun bukan di belakang imam tapi di depan imam. Nah, mau pilih Pak, mau sholatnya di belakang imam atau di belakang imam? Ayo, mau pilih yang sholat di mana dulu? Kalau di belakang imam apa namanya? Sholat berjamaah. Kalau di depan imam, sholatin. Mumpung belum disolatin, mumpung sehat, mumpung hidup, yuk 5 waktu di masjid, di musola. Ya kan ya? Musola deket, masjid deket ya. Coba yang haji, yang umroh tuh Pak, jarak hotel dengan Masjidil Haram apalagi haji itu kalau jalan kaki bisa 1 jam. Tapi orang bela-belain ke masjid. Kenapa? Masjidil Haram 100.000 pahalanya, Masjid Nabawi 1.000 pahalanya. Kemudian dia pulang ke tanah air karena udah haji, udah umrah. Pak Haji, Bu Hajah, kok sekarang nggak ke masjid lagi? Oh, saya mau udah punya stok pahala. Pahala saya banyak tuh. Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Haram 100.000. Ente mas stok pahalanya dikit. Itu namanya haji geblek. Allahu Akbar. Di sono bela-belain sholat subuh jam 2 berangkat. Kenapa? Kalau berangkatnya pas subuh dapatnya jauh Pak. Bisa jadi nggak dekat Ka'bah, tapi jauh dari Masjidil Haram, di luar Masjidil Haram. Apalagi haji, jutaan manusia, 3 juta kemarin kan. Oh, jadi kalau sholat subuh berangkatnya jam berapa? Jam 2. Itu. Tapi di tanah air alhamdulillah berangkat subuh jam 4 lewat 30 menit baru berangkat subuh. Subhanallah. Ya Pak ya. Nah, ini maksudnya boleh kita tidak di masjid, di musola sholat kalau darurat. Seperti tadi orang buta, seperti orang sakit, boleh Pak. Jadi ujurnya sakit atau buta. Ya namanya buta itu gimana ya? Kecuali ada yang nuntun. Tetapi ya ini dorori ini halangan, uzur syar'i. Loh apalagi Allah yang katakan dalam ayat ini wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jihad itu di jalan Allah dengan 2, dengan harta dan diri. Harta tuh infak tadi kan kotak amal tuh. Harta tuh nggak mampu kita 1.000 nggak apa-apa. Yang penting ikhlas 1 juta nggak apa-apa. Bang Omar nih saya sedekah 1 juta
untuk musola. Boleh nggak? Boleh. Yang penting ikhlas. Daripada 2.000 nggak ikhlas ya Bang Komar ya. Mau pilih yang mana? Maksudnya jihad dengan harta. Ya. Ustadz ngomong doang, Ustadz pernah nggak? Ya alhamdulillah Pak, walaupun dikit pernah gitu ya. Artinya kita lakukan. Sebab kalau orang ngomong tanpa bukti, kabura maqtan an taqulu ma la taqul. Dosa besar orang yang ngomong doang tapi tidak melaksanakan. Dan saya nauzubillah min zalik Pak, nggak mau Pak, ngomong tapi nggak mengamalkan, nggak mau. Walaupun kita nggak mampu sampai 1 juta, 5.000 mah kan mampu kan, 2.000 mah kan mampu gitu. Itu jihad dengan harta. Apalagi yang ngasih makan nih Pak Mas Yanto hari ini, pahalanya paling gede di antara jamaah yang ngaji. Pahala yang paling gede siapa? Mas Yanto. Kenapa? Ya karena dia mau memberikan makan orang yang berjihad ngaji ya di musola Arido hari ini. Itu Masya Allah. Mudah-mudahan semangat lagi. Besok siapa lagi nih yang ngasih makannya? Amin ya rabbal alamin. Dan yakin pasti Allah ganti berlipat ganda. Bukan satu. Apa yang Allah ganti Pak? 700 kali lipat. Gak ada orang gara-gara sedekah jatuh miskin. Gak ada. Kenal dulu, saya ulang lagi nih. Namanya Abdurrahman bin Auf. Orang paling kaya, dijamin Rasulullah masuk surga. Paling kaya. Dia mintanya apa kepada Allah? Ya Allah, ini saya bisnis ya Allah, rugikan ya Allah. Ya Allah, saya jualan ya Allah, rugikan ya Allah. Ada nggak orang pedagang di sini jualan minta rugi? Ada nggak Pak? Gila namanya. Kenapa dia minta rugi? Karena selalu untung setiap hari. Kenapa dia untung? Setiap hari dia sedekah 10.000 dinar setiap hari. 1 dinarnya 4 gram emas. 1 gram emas harganya kira-kira 1 juta. Coba kaliin 4 gram emas dikali 1 juta misalnya, dikali 10 dinar berapa Pak? Hitung dah. Setiap hari itu sedekahnya, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, tapi setiap hari sedekahnya. Abdullah bin Rauf, Abdurrahman bin Auf segitu sedekahnya. Makanya dia minta rugi, nggak rugi-rugi jualannya, selalu untung. Kenapa? Sedekah itu buat orang jadi untung. Kita nih pengen bisa baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Kita pengen bisa tafsir, belajar tafsir. Kita pengen kaya, belajar kaya. Bagaimana belajar kaya Pak? Sedekah. Maka kita pasti jadi orang kaya. Coba dah, belajar kaya caranya gimana? Sedekah. Baik, pasti jadi orang kaya. Gitu. Nggak ada orang gara-gara sedekah. Pak Haji Robert misalnya jatuh miskin. Kenapa? Karena rajin sedekah untuk anak yatim. Nggak ada. Maka makin bertambah hartanya. Bal yazdad. Mudah-mudahan kita bisa mampu sedekah ya Pak ya. Minimal sehari 1.000 lah. Mampu kan? Mampu sih. Itu kotak amal tuh. Bapak budit 1.000 masukin kotak amal. Misalnya Bang Komar ngomong, kalau sedekah 1.000 perak lu, pelit Bang. Nggak ada gitu kan? Nggak ada. Bukan masalah gedenya, tapi masalah ikhlasnya dan istiqomahnya. Kenapa kalau kita nggak sedekah hari ini Pak, nggak dapat doa malaikat? Kalau hari ini kita nggak sedekah, nggak dapat doa malaikat. Malaikat doain. Makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah siapa? Malaikat. Masa doanya meleset? Nggak mungkin, mustahil, impossible. Makanya kalau orang sedekah itu pasti rezekinya ngalir terus, insya Allah. Ya kan? Dan saya pernah ngamalin Pak, walaupun ngamalin dikit. Waktu itu subuh keliling di mana tuh? Masjid apa tuh? Subuh keliling. Sedekah. Ini maaf langsung saya ngomong. Sedekah 20.000. Enggak lama habis pulang subuh keliling ada yang telepon. Ada yang WA ke saya. Tek. Alhamdulillah 2 juta. Kalau tahu begitu mah tadi subuh keliling sedekahnya 200.000. Allah, langsung diganti oleh Allah 2 juta gara-gara sedekah 20.000. Tahu begitu mah sedekahnya 200.000 dah. Itulah pasti Allah ganti Pak, dengan cara Allah. Tapi bingung kita cara Allah. Bingungnya apa? Yang disebut dengan apa? Min haitsu la yahtasib. Coba amalin Pak. Coba amalin, insyaallah. Ya kan? Nah itu. Jadi rezeki itu ada dengan cara berusaha, ada dengan cara kita mengamalkan apa yang Rasulullah amalkan. Rasulullah itu Pak masih mudanya kaya, udah tuanya miskin.
Kenapa bisa miskin? Karena hartanya untuk jalan Allah semuanya. Abu Bakar sedekah, Pak. Sedekahnya bukan 50% tapi 100%. Ketika ditanya Rasulullah, "Hai Abu Bakar, bagaimana dengan anak istrimu? Kamu kan 100% sedekahnya. Bagaimana dengan keluargamu?" Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? "Saya punya Allah dan engkau ya Rasulullah." Jaminannya begitu. Coba Pak, sedekahin 100% Pak, insya Allah. Anak sama istri marah-marah, lu mobil dikasih jadi gembel, rumah dikasih untuk musola ridho, tanah dikasih untuk musola ridho, motor dikasih untuk musola ridho. Insya Allah kita nggak sanggup lah iman kita. Nah, kalau Abu Bakar 100%, Umar 50%, Abdurrahman bin Auf setiap hari 10.000 dinar. Kita alhamdulillah setiap hari 2.000. Enggak apa-apa Pak, yang penting istiqomah terus menerus. Allah nggak lihat 2.000-nya, yang dilihat apa? Istiqomahnya. Insya Allah. Kan akhirnya kan ada AC setiap bulan 400.000 kebayar. Ya kan ya? Dulu bingung saya itu. Ini gimana ya Rul ya? 400.000 kalau dulu cuma 50.000. Ada aja hamba Allah dengan caranya Allah lewat Pak RW kan, buat Bang Omar. Kan setiap bulan jadi kebayar tuh. Coba kalau pun Salim pakai AC, bingung bayarnya. Enggak pakai AC aja udah 400.000 sebulan. Ya, akhirnya terpaksa bebankan. Saya bebankan ke santri. Awalnya Pak, santri kalau pun Salim itu free gratis. Cuma saya nggak punya duit untuk bayar PLN. Beneran Pak, tanya tuh santri-santri itu. Gratis awalnya, yang pertama tuh santri awal-awal tuh orang Lombok tuh gratis semuanya. Tapi kan listrik bayar, PLN nggak mau tahu. Saya nggak punya duit, terpaksa ada maaf santri-santri mulai bulan ini bayar 50.000 per bulan. Kira-kira mahal nggak Pak? 50.000 per bulan. Alhamdulillah, mahal banget. Iya, yang nggak punya duit ya. Alhamdulillah. Makanya pesantren paling termurah di Dumek adalah Qalbun Salim. Coba tanyain ke Darut Tafsir, coba tanyain ke Ulumul Quran, coba tanyain ke pesantren-pesantren Darut Tafsir yang deket-deket sini. Nggak ada yang 50.000 sebulan. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Jadi kalau ada yang nanya, Ustadz punya pesantrennya di duit, waduh. Nauzubillahimin. Enggak Pak, nauzubillah. Sama seperti zikir kan ada yang ngomong, wah Ustadz dapat duit nih setiap bulan nih, wah 2 juta nih, boro-boro Pak. Alhamdulillah nombokin terus. Saya belajar dari Masjid Jogokarian, saldo 0. Alhamdulillah, bukan 0 malah minus terus. Tapi alhamdulillah ada aja. Insya Allah Ahad zikir akbar, bulan depan, minggu depan ya, itu Ustadz lokal, Ustadz Abdul Aziz. Kemudian nanti Oktober sekalian maulid, Ustadz yang sering di TV. Siapa namanya? Nanti yang Bapak pasti tahu. Bayarnya berapa Ustadz? Wah pokoknya wallah alam dah. Pokoknya yang sering di TV ada bulan Oktober. Boleh dibaca bocorin nggak Pak Ustadznya? Boleh. Ustadz Joker. Pernah di Darut Tafsir kan? Joker kan sering di TV, MNC TV. Ustadz Joker yang dibawa oleh Ustadz Sarifudin kan? Darut Tafsir pernah. Ceramahnya cepet banget ya. Karena mau buru-buru berangkat dakwah kemana. Pokoknya kalau nggak datang lu pulang. Ustadz Joker Pak, Ustadz Lukman Jayadi MAG. Ya, beliau akan tausiah maulid di Qalbun Salim sekaligus zikir akbar. Ya, hari Ahad Oktober, bulan Oktober ya, bukan September. Kalau September seperti biasa ya. Ya, karena maulidnya belum masuk kan, jadi Oktober udah masuk. Ya sebenarnya boleh aja sih maulid kapan juga boleh. Tapi maulidnya Pak, kita nggak ada semua jamaah bawa ambeng, nggak ada Pak. Yang penting mah datang aja, ya. Mau infak mau kue, alhamdulillah. Karena dari umat untuk umat. Ada yang mau ngasih nasi uduk, Haji Rusmana, alhamdulillah. Ada yang ngasih bubur, alhamdulillah. Ada yang ngasih nasi, alhamdulillah. Nasi kue, alhamdulillah. Yang penting mah barokah, ya kan ya. Nah, ya nauzubillah min zalik, kalau ya dijaga oleh Allah ya, buat bisnis bukan, auzubillah. Yang penting mah terus berjalan, setiap bulan ada zikir di Qalbun Salim insya Allah. Nah makanya Allah katakan fadlalul mujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala qaidi darajah. Beda dong orang yang di rumah dengan orang yang berjihad.
orang yang di rumah dengan orang yang berjamaah. Apa kata Allah? Darajat, Allah tinggikan derajatnya. Bisa jadi orang di rumah masuk surga, tapi surganya beda dengan orang yang di musola. Surga masuk beda derajatnya. Orang miskin sama orang kaya beda nggak? Beda. Nggak apa-apa kita di dunia miskin, yang penting di akhirat kaya. Siapa itu? Orang yang selalu berjamaah, orang yang selalu berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dirinya. Hartanya infak, ya kan? Harta infak, sedekah. Dengan dirinya ya kita langsung ikut begitu. Fadlallahu wa kullu wadal husna, dan Allah memberikan masih janji Allah nih. Janji Allah kepada orang yang berjihad, surganya tuh lebih tinggi tingkatannya. Wa fadallal mujahidin bi alqaini ajrun azima. Allah memberikan karunia, kelebihan orang yang berjihad atas orang yang rebahan, pahala yang besar. Pahalanya lebih besar. Oh pasti dong. Kan kata Nabi kan, berapa pahalanya? 27 kali lipat. Darajatin min wa maghfiratan wa rahmah. Allah angkat derajatnya, tinggikan derajatnya dari Allah, dan ampunan Allah dan rahmat Allah. Wa kana Allah ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan anggap remeh, Pak. Kaki kanan yang kita langi ke masjid, ke musola, itu pahala derajat. Kaki kiri ampunan dosa. Allah perbaiki hidup kita. Kita ini baik karena kita selalu berjamaah. Maka kaki kanan itu jadi saksi, kaki kiri menjadi saksi. Insya Allah besok di mana nih? Di Pengasinan ya, di Pengasinan. Insya Allah pakai mobil deh ya, pakai mobil ya Pengasinan. Tapi berangkatnya jam 4 buru ya. Jam 4 seperempat juga buru. Pengasinan Pak, Pengasinan Sawangan ya. Nanti Insya Allah besok Sabtu ya, Insya Allah. 97. Innal ladzina tawaffahumul malaika, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawa mereka oleh malaikat, zalimi anfusihim, yang mereka zalim. Zalim itu artinya orang yang tidak mau berjihad, orang yang malas ibadah. Qalu, mereka berkata malaikat, fima kuntum, bagaimana keadaan kalian? Jadi ini orang-orang yang tidak mau ibadah, malas ibadah, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Lalu malaikat datang nih, malaikat mencabut nyawa, malaikat maut, malaikat Ijrail ngomongnya apa? Fima kuntum, bagaimana keadaan kalian? Lalu jawaban orang-orang yang malas, orang-orang yang zalim, orang-orang yang maksiat, kunna mustad'afi fil ard, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi ini. Lalu malaikat mengatakan, qalu, malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah bumi ini, bumi Allah ini luas, maka berhijrahlah kalian. Ya, diperintahkan oleh malaikat yang mencabut nyawa orang yang nggak mau hijrah. Apa kata malaikat? Hijrahlah kalian. Hijrah itu maksudnya berpindah dari malas ke rajin, dari pelit ke dermawan, dari ngomongin orang menjadi orang yang hatinya bersih. Faulaika ma'wahum jahannam, mereka itulah menempati neraka jahanam, wasaat masira, dan itulah seburuk-buruknya tempat. Na'udzubillahi min. Ini buat orang ketika Rasulullah memerintahkan jihad, dia nggak mau jihad, dia rebahan aja, dia malas, dia takut mati. Nah, takut mati ini berarti karena dia tidak mau berjuang membela agama Allah. Ada panggilan jihad, kamu berjuang dia. Ketika dulu Indonesia lawan Belanda, Indonesia lawan Jepang, suruh jihad, suruh perang, nggak mau dia. Ngapain gua perang? Mendingan gua ngelonin bini gua gitu kan. Nah, di zaman Nabi nggak mau berperang, nggak mau berjihad, lebih baik dia di rumah aja. Kasihan anak bini. Apa kata Allah? Nah, malaikat cabut nyawa ngomongnya seperti ini. Bagaimana keadaan kalian? Kami ini orang tertindas katanya. Kami ini orang lemah. Maka kata malaikat pencabut nyawa tadi, ya, bumi Allah tuh luas. Hijrahlah kalian, hijrah. Jangan diam di rumah baik, jangan rebahan. Apa kata Allah? Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itulah mendapatkan neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Ini bagi orang yang di zaman Nabi tidak mau hijrah, ya. Ya kalau kita sih walaupun ya belum hijrah full, tapi kan paling tidak
Masih sholat Ustadz, masih puasa, iya insya Allah tidak akan masuk neraka jahanam. Enggak Pak, bukan nakut-nakutin, cuma memang nanti di surganya beda. Pasti beda dong ya, pasti beda. Ustadz, saya kan punya istri, saya berjamaah dengan istri saya punya anak, saya berjamaah dengan anak saya di rumah, gimana pahalanya? Beda Pak. Coba tanyakan, Rasulullah punya istri enggak? Punya anak enggak? Para sahabat punya istri enggak? Punya anak enggak? Punya. Tapi kenapa dia selalu ke masjid? Karena memang dicontohkan Rasulullah SAW. Kalau pengen nyontoh contoh, jangan contoh pribadi, tapi contohnya Nabi. Nabi punya istri, bahkan istrinya 11. Nabi punya anak, ya kan? Tapi kenapa Nabi selalu berjamaah ke masjid? Karena memang itu yang dicontohkan Nabi. Ya, sahabat juga punya istri, punya anak. Jadi jawabannya begitu Pak. Jadi bukan nggak boleh berjamaah di rumah, bukan nggak boleh. Berjamaah di rumah itu sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah taraweh boleh di rumah Pak. Habis nanti ini bulan Ramadan nih, habis sholat isya pulang. Maaf Ustadz, saya sholat tarawihnya bersama istri dan anak di rumah. Boleh banget, boleh banget. Cuma masalahnya bisa nggak tarawih 23 rakaat di rumah Pak? Kayaknya rasanya jangankan 23, 8 juga berat ya. Coba deh, kalau di musola aja males, apalagi di rumah. Itulah jawabannya ya. Jadi jangan mengelah, ya, jangan cari alasan. Illal mustad'afina, kecuali orang-orang lemah. Orang-orang lemah itu ya sakit, ya tua, ya apalah ya, orang buta tadi kan, minar rijali dari laki-laki, wanisai dan wanita, wal wildan dan anak-anak, la yastati'una mereka tidak mampu hilatan upaya untuk berhijrah, wala yatunu sabila dan mereka tidak tahu jalan menuju hijrah, nggak tahu dia. Dulu zaman Nabi hijrah ke Madinah, anak-anak kecil, orang-orang tua, du'afa, sakit-sakitan, buta, macam-macam tuh, perempuan, nggak tahu, nggak mampu dia. Itu membeda. Allah juga la yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah maafkan. Apa kata Allah 99? Faulaika asallahu ayyafanhum. Mereka itu kata Allah, semoga Allah maafkan. Allah maafkan. Kalau orang buta, orang tua, anak-anak kecil, ya nenek-nenek yang nggak mampu ke hijrah, dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan. Allah sayang sama kita Pak. Cuma kita kadang-kadang tidak sayang kepada diri kita sendiri, ya kan? Wa kana Allah afwan ghafura, dan Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Tapi kalau kita udah rajin, jangan kita cemooh, jangan hina. Misalnya kita udah rajin ke masjid, lalu kita ngomong begini, lu males banget ke masjid, neraka lu. Jangan Pak. Kalau dia dapat hidayah, bisa jadi dia masuk surga, kita masuk neraka. Doakan. Jadi caranya ketemu orang yang masih belum ke masjid, doain, ya Allah berikan hidayah kepada kami semua, yang kita supaya istiqomah, yang belum supaya rajin ke masjid. Mudah-mudahan nanti suatu saat ngaji di musola itu sampai keluar-luar. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi mungkin beberapa bulan ke depan di Rumek ini hanya 2 aja Pak ya, hanya 2, yaitu di Ar-Ridho dan Nurul Jihad. Atau mungkin di pending dulu karena ada masalah sedikit, nanti tetap ngaji tapi ngajinya pindah tempat, itu di Kolbun Salim. Jadi Kolbun Salim itu ngaji nanti Senin subuh, Rabu subuh, Kamis subuh di Kolbun Salim terus gitu. Tetapi konsumsinya masing-masing karena saya nggak punya duit untuk beli masing-masing. Tapi tetap ngaji, ngajinya Senin, Rabu dan Kamis di Kolbun Salim, insya Allah. Subuh di Kolbun Salim langsung ngaji begini, ya gitu. Kecuali ada perubahan manajemen dari At-Taubah, misalnya subuh keliling boleh, jamaah tablik boleh, ada perubahan-perubahan sebagai pelajaran. Tapi dimulai nanti setelah santri Kolbun Salim sudah penuh, ya. Karena sekarang masih di kampung, masih pada seneng di rumah, nggak tahu ngapain. Padahal 5 malam libur sebulan lebih ini. ya, Rafiq yang dari Batam aja udah datang tuh. Ya, yang di Kalimantan nggak pulang ya, alhamdulillah. Kalau pulang semua juga berabe juga kita. Ustaz. Nah, ayat yang berikutnya, ayat 100, 2 ayat lagi Pak ya, mudah-mudahan pas suruh. 10 menit lagi ya suruh. Wa may yuhajir fi sabilillah,
siapa orang yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsira wasa'ah. Apa kata Allah? Allah akan memberikan muragaman katsiran wasa'ah. Nih kalau kita mau hijrah Pak nih, hijrah di jalan Allah, Allah berikan apa? Muragaman katsira, kebaikan yang banyak, wasa'ah, dan rezekinya luas. Jadi kalau pengen rezeki luas, hijrah. Kenapa orang Padang rezekinya luas? Karena dia suka hijrah. Itu bener Pak. Kenapa orang Betawi rezekinya sempit? Karena malas hijrah. Apa bahasanya? Orang kampung gimana tuh? Ngumpul-ngumpul apa? Agak. Yang penting ngumpul, makan orang mangan, yang penting ngumpul. Akhirnya ya susah hidupnya. Makanya hijrah. Saya hijrah dari pondok ke sini. Ya, coba hijrah Pak. Jadi hijrah itu membuat rezeki luas. Ya, rezeki luas. Tapi hebatnya Padang, ada nggak Indomaret? Ada nggak Alfamaret? Nggak ada. Di Padang Pak, coba lihat di Sumatera Barat, ada nggak minimarket? Nggak ada. Itulah hebatnya orang Padang tuh. Satu-satunya provinsi yang tidak ada apa? Minimarket dan supermarket. Yang ada apa? Ya warung biasa begini. Itu hebatnya Padang. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang kesepakatan warga Padang begitu. Itu hebatnya. Kekuatan ekonomi orang Padang tuh di situ, Masya Allah. Makanya nasi yang paling enak nasi di Padang. Coba Pak makan nasi Padang, enak Pak. Saya aja kalau makan nasi Padang tuh ketagihan pengen lagi. Kapan ya nasi Padang sarapan pagi? Gak enak kalau pagi, kalau siang enak. Nah, jadi kalau pengen dapat rezeki luas, kebaikan banyak, hijrah. Wa may yarju min baiti muhajiran, siapa yang keluar dari rumahnya untuk hijrah, hijrahnya ilallah karena Allah, wa rasul karena rasul, sumaidul maut, kemudian dia mati dalam perjalanan nih, dia mati dalam perjalanan, meninggal dunia, wafat, faqad waqa ajrullah, maka sungguh tetap mendapatkan pahala dari Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang berhijrah kalau meninggal dapat pahala yang sama seperti orang yang berhijrah. Tuh. Jadi jangan takut, pahala tetap sama. Terakhir ayat 101. Ini masalah beda. Masalah sholat qashar. Jadi sholat itu Pak boleh diringkas, namanya sholat qashar. 4 jadi 2. Yang 3 boleh, nggak boleh yang 3 mah. Yang 2 boleh, nggak boleh, hanya 4. Yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Boleh diqashar. Ini ayatnya. Wa ija darabtum fil ardi, apabila kalian bepergian, musafir, misalnya kita berangkat ziarah, berangkat umroh, berangkat haji, atau berangkat pulang kampung, ya kan? Ya, falaisa alaikum junahun, maka tidak ada dosa atas kalian antaksumi sholat, mengqashar sholat, meringkas sholat. Tapi yang diringkas hanya yang 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Yang lainnya nggak boleh. Maghrib boleh nggak? Masa sholat 1,5? Kan 3 rakaat diringkas jadi 1,5, boleh nggak? Ya nggak boleh. Subuh boleh nggak diringkas? Nggak boleh. Masa jadi 1 rakaat? Nggak boleh. Yang boleh diringkas hanya sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi apa? Jadi 2 rakaat. Kalau musafir, perjalanan, nah seperti apalagi jamaah haji tuh jamaah haji dulu, ya kan, kita kan tuh sering mengqashar sholat di pesawat, sering mengqashar. Ketika wukuf Arafah itu pas hari Jumat, alhamdulillah Haji Akbar itu pahalanya Pak sama dengan orang melaksanakan ibadah haji 80 tahun. Pahalanya ya, 80 kali ibadah haji. Haji Akbar itu haji wukufnya hari Jumat. Alhamdulillah saya termasuk dapat Haji Akbar. Itu sholat qashar. Kita nggak sholat Jumat Pak, sholat zuhur dan asar. Jadi 2 rakaat. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Ya, dan nggak ada dosa. Ini Allah berikan fasilitas sholat. Inilah Rahman Rahimnya Allah. Sholat boleh diringkas. Ya, niatnya bagaimana? Usolli fardhol zuhri rakaataini. Itu bukan arba rakaatin. Rakaataini qasron. Ya.
makmuman lillahi ta'ala, atau sendiri sendiri, kalau sendiri nggak makmuman lillahi ta'ala, kalau berjamaah makmuman. Saya niat sholat zuhur ya 2 rakaat mengkosor, meringkas ya menjadi makmum karena Allah, atau sendiri lillahi ta'ala. Sholat asar usolli fardul asri rakaataini qasron, rakaataini qasron fardu lillahi ta'ala. Sholat isya usolli fardul isya'i rakaataini qasron, begitu. Sholat maghrib nggak boleh sholli fardul maghribi qasron, satu setengah rakaat nggak bisa. Sholli fardul subhi qasron 1 rakaat nggak boleh, hanya zuhur, asar dan isya. In khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian khawatir menyerang kalian orang-orang kafir. Arti zaman dulu ini perang, lalu bagaimana cara sholatnya? Diringkaslah sholatnya. Kalau sekarang dalam perpergian ya boleh ya, yang penting pergian untuk taat, mau dagang, mau jualan, mau urus, atau mau umroh, mau haji, atau mau ziarah, atau mau jalan-jalan ke Bali ya. Sering Pak, pernah jalan-jalan ke Bali Pak? Saya pernah ke Bali Pak, alhamdulillah ke Bali Pak, cuma ke masjid, bukan ke pantai. Ustaz pernah ke Bali? Pernah ke masjid di Bali bersama almarhum Ustaz Arifin Ilham. Zikir akbar di Bali baru pertama kali, alhamdulillah saya pernah ikut tuh Pak. Zikir pertamanya dibaca apa Pak? Ayat kursi. Saya tanya selesai zikir, Ustaz, kok zikirnya pertama bacanya kursi? Banyak setannya di sini. Baik setan manusia atau jin, banyak banget setannya. Itu masjidnya Pak, masjid orang Padang tuh, hebatnya orang Padang. Di Bali ada masjid megah, masjid itu orang Padang, orang Padang yang bangun. Karena dia banyak punya restoran Padang, kaya ada. Dia bangun rame-rame, dia bangun masjid di Bali, di Pulau Dewata, masya Allah. Di Manado juga sama tuh. Alhamdulillah saya pernah ikut ke Manado. Manado itu Pak banyak anjing, banyak babi. Karena orang Kristen, gereja itu kayak kita di musola. Masjid itu jauh banget. Di mana tuh? Orang-orang Arab. Orang-orang Arab, makanya jangan hina tuh habaib itu. Orang Arab di sana, orang Bugis, orang Jawa, orang Islam lah ya. Dia bangun masjid di situ. Jadi kalau kita ini nyari gereja jarang, kalau di sana nyari masjid susah. Di sini kita zikir akbar. Bacanya pun begitu, ayat kursi dulu, karena banyak setannya, banyak gereja di Manado. Tapi indah tuh kalau ikut almarhum itu, masya Allah. Bahkan saya nulis buku Pak, hari-hari bersama Bang Arifin. Sekarang bukunya pengen diterbitin lagi, mudah-mudahan diterbitin lagi dan bisa berkah, amin. Judul bukunya hari-hari bersama Bang Arifin. Itu harga bukunya lumayan mahal itu. Ya, kenapa? Karena harus bayar pajak, harus macam-macam. Kalau pengen tahu kisah saya bersama Ustaz Arifin selama 5 tahun itu ada bukunya, namanya Hari-hari Bersama Bang Arifin. Bang Arifin, bukan Ustaz, karena beliau lebih senang disebut Bang. Kalau Bang itu kayaknya yang muda manggil tua, Bang kan lebih enak. Kalau Ustaz kayaknya orang pantas, kata dia bilang begitu. Sama saya itu nggak pantas deh, apalagi kiai, nggak mau disebut kiai karena bininya banyak. Kiai gitu. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata. Jadi musuh kita itu ada 2 Pak. Pertama setan, kedua orang kafir. Tapi kafir yang mana? Kafir seperti Israel tuh. Jadi jangan gara-gara baca ayat ini ada orang Kristen di kampung kita gebukin. Jangan Pak, ditangkap kita polisi, jangan. Jadi orang kafir yang jahat seperti Israel laknatullah alaihim. Insyaallah minggu depan ayat 102. Wallahu a'lam bishawab. Yang